Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Oke, karena pandemi COVID-19 yang terjadi dan masih melanda sampai saat ini, kita semua harus tetap belajar secara daring dari rumah. Rasa bosan pasti ada, tapi kita semua harus tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan tetap menjaga jarak saat bepergian, serta tetap melakukan olahraga seperti salah satunya adalah bersepeda. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dalam pembelajaran daring materi Matematika SMA kelas 11 semester genap. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Ridzo Yusafitri, NPM 01 kelas 5A dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Nah, kali ini nanti saya akan membahas materi pada bab integral, subbab integral tak tentu. Sebelum itu, pasti ada beberapa di antara kalian yang bertanya, kenapa harus mempelajari integral tak tentu? Lalu tujuannya apa gitu. Nah, tujuan pembelajaran dari integral tak tentu sendiri, yang pertama peserta didik mampu mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, peserta didik terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Selain tujuan pembelajaran tersebut, saya juga akan memaparkan materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Sedangkan materi yang kedua adalah notasi integral dan rumus dasar integral tak tentu. Nah, itu tadi dua materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum membahas materi lebih lanjut, sebagai pengantar pembelajaran pada materi integral tak tentu, saya akan menjelaskan sejarah dari integral itu sendiri. Konsep integral sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu kalkulus. Selain itu, integral juga berpengaruh terhadap ilmu-ilmu yang lain, seperti halnya dalam ilmu biologi, lalu pada ilmu teknologi, geografi, dan sebagainya. Menurut sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan tentang ide integral adalah Archimedes, yaitu seorang ahli matematika bangsa Yunani yang berasal dari Sirakusa. Ia menggunakan ide untuk menghitung luas daerah lingkaran, daerah yang dibatasi parabola dan tali busur, dan sebagainya. Sedangkan prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17. Nah, pada bab ini nanti kita akan membahas mengenai arti dari anti turunan atau anti derivatif, integral tak tentu, dan beberapa hal dasar yang pada akhirnya membantu kita nanti untuk menemukan teknik yang sistematik dalam menentukan suatu fungsi jika turunannya diketahui. Nah, untuk itu, untuk memahami lebih lanjut, sebelum ke materi yang inti, ini ada satu permasalahan yang bisa membantu kita memahami, yaitu di pelabuhan selalu terjadi pembongkaran muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkut atau pemindah barang. Barang dalam jaring diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Nah, dari masalah tersebut, kita diminta untuk membuatkan sketsa perpindahan barangnya dan mencari hubungan antara masalah tersebut dengan konsep turunan. Nah, untuk itu kita bisa membuat alternatif penyelesaiannya. Kita misalkan masalah tersebut dengan sketsa seperti gambar di samping. Sekarang kita misalkan bahwa jaring barang yang diturunkan adalah sebuah fungsi, sedangkan bidang miring sebuah garis, dan ketinggian adalah sumbu, sedangkan permukaan dermaga adalah sumbu X.
untuk ketinggian tadi sumbu Y ya, maka gambar tersebut dapat disketsa ulang pada bidang koordinat kartesius. Nah, jika jaring sebuah kurva yang diturunkan seperti terlihat pada gambar, maka berdasarkan konsep transformasi atau translasi pada bab transformasi, terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut sampai akhirnya kurva tersebut akan menyinggung bidang miring atau garis. Coba perhatikan gambar ya, kurva diturunkan maka akan menyinggung garis tersebut. Nah, ini pada gambar ini, ingat kembali konsep gradian sebuah garis singgung pada bab lingkaran, bahwa gradian garis singgung adalah turunan pertama fungsi yang disinggung garis tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, maka pada gambar bisa dilihat bahwa garis singgung Y sama dengan MX plus N itu menyatakan bahwa bisa dikatakan bahwa M adalah turunan pertama Y aksen atau M sama dengan DY per DX sama dengan F aksen X, dan ingat pada notasi turunan sehingga Y adalah DX anti turunan dari M. Nah, dengan demikian anti turunan dari M adalah Y sama dengan Fx plus C. Hal ini berarti bahwa nilai konstanta C dapat berubah-ubah. Jadi, kita telah memahami bahwa integral adalah anti turunan dari sebuah fungsi, sedangkan anti turunan dari sebuah fungsi akan mempunyai konstanta yang belum dapat ditentukan nilainya. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, silahkan pelajari materi yang sudah saya berikan, bisa kalian download, bisa dilihat secara langsung, pelajari dan pahami. Sekian pengantar pembelajaran hari ini, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya berharap kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan sampai jumpa, sampai bertemu di lain waktu.